Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di video kemarin kan banyak gitu ya yang bilang, Bang, Claire dapat kekuatannya Aurora, bukan dapat kekuatannya Mary atau kekuatannya Melia gitu. Jadi iya udahlah ya, gue bahas aja nih kan. Sekalian aja gue bahas juga gitu kan konsep kutukan Diabolos itu kayak apa gitu, biar lu pada paham kenapa sih si Claire itu gue sebutnya dapat kekuatan dari Mary gitu, bukan dapat kekuatan dari Aurora. Dan buat tambahan juga gitu ya, gue bakal bahas Aurora. Tapi ya gue bakal bahas singkat aja gitu, karena ya belum banyak info yang diketahui soal Aurora. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, seperti biasa gue mau kasih tahu dulu nih ya, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lo bisa kirim gue super thanks yang merupakan salah satu fitur di YouTube dan gabung ke membership Warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan ya kalau lu gabung ke membership, lu bisa akses konten eksklusif gitu kan. Kayak 2 cerita original yang gue bikin, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru dan The Zero Esper. Sama ya 1 cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, gue yakin sebagian dari lu udah pada tahu gitu kan, kalau Aurora itu adalah penyihir bencana dari masa lalu sekaligus identitas asli dari Diabolos. Belum diketahui apakah Aurora itu udah mati gitu ya, atau ya hanya sekedar disegel gitu, karena ya kalau dari penjelasannya Aurora yang bilang kalau Cid ketemu sama Aurora maka Cid harus membunuhnya. Dan ya dari perkataannya itu harusnya Aurora bisa diartikan 2 arti. Pertama ya kalau Aurora itu mati bakal ada reinkarnasinya. Kedua, Aurora nggak mati tapi tersegel dan bisa terbangun. Karena ya sejauh ini yang diketahui baru tangan Diabolos yang terpotong sama si Oliver itu tersegel di tempat suci. Kemunculan pertama Aurora waktu ya kemunculannya Shadow gitu kan di tengah arena pertarungan, yang dimana ya itu udah muncul lah di episode 11 gitu, yang gue yakin ya sebagian dari lu udah pada nonton lah. Dan Aurora memanggil Cid ke dalam sanctuary, tempat dimana ingatan Aurora di masa lalu itu tersegel. Jadi bisa dibilang yang muncul saat itu atau ya Aurora yang ketemu sama Cid itu hanya sekedar ingatannya Aurora di masa lalu, bukan ya Aurora yang sekarang gitu. Maksud gue yang udah jadi Diabolos. Terus gimana gitu kan tanggapan Aurora soal Cid? Dari apa yang dikasih lihat gitu ya, Aurora itu sangat bersahabat gitu kan ke Cid. Dia menganggap Cid itu menyenangkan, yang ya kemungkinan Aurora juga suka gitu kan ke Cid. Yang gimana sih ya namanya cewek lagi suka gitu ya ke seorang cowok, pasti adalah indikasi-indikasi perkataannya gitu. Dan kalau dilihat dari sifatnya Aurora gitu kan, yang nunjukin kalau dia itu friendly banget dan asik gitu kan buat diajak ngomong, harusnya ada satu atau suatu pemicu gitu kan yang membuat Aurora berubah jadi penyihir bencana Diabolos. Karena ya nggak mungkin gitu kan cewek semacam itu tiba-tiba jadi karakter antagonis tanpa ada sebabnya gitu loh. Dan buat kekuatan ya udah jelas gitu ya, Aurora itu broken banget, walaupun ya belum tahu gitu kan ada di tingkat mana, tapi kemungkinannya setingkat sama Cid atau bahkan lebih tinggi. Dia bisa ngesamen senjata dimanapun dan kapanpun. Bahkan ya termasuk pintu Doraemon gitu kan. Pintu kemana aja bisa disamen sama Aurora gitu loh. Aurora juga bisa gitu kan ngebaca rune magic. Ya mungkin karena umurnya gitu kan yang udah ribuan tahun. Jadi ya pengetahuannya itu luas banget lah. Dan jangan lupa juga ya dia bisa menciptakan iblis dari darahnya. Selebihnya ya nggak diketahui gitu ya seperti apa kekuatan si Aurora. Dan ya kalau soal informasi nggak banyak sih yang diketahui soal Aurora ini. Apakah Aurora yang mendirikan kultus Diabolos dan ngasih kutukan Diabolos ke para pahlawan atau bukan gitu kan. Karena ya kayak yang gue bilang gitu, belum banyak informasi yang diketahui soal Aurora. Dan kalau lu bilang, Bang, Aurora kan ngutuk keturunan para pahlawan pas dia mati gitu. Sebenarnya itu salah cuk, karena ya aslinya sebelum Aurora mati 3 pahlawan itu udah kena kutukan Diabolos. Lah kok bisa? Karena 3 pahlawan adalah hasil eksperimen kutukan Diabolos, yang dimana ya mereka disuntikin darahnya Aurora ke dalam tubuh mereka. Jadi ya sejak awal mereka itu udah kena penyakit kutukan Diabolos atau kutukan iblis gitu loh. Bukan karena mereka dikutuk sama si Diabolos,
Tapi ya yang superior dari 3 pahlawan ya mereka itu bisa ngendaliin kutukan Diabolos sejak awal. Contohnya gitu ya, Alpha dia kan bisa ngendaliin kutukan Diabolos gara-gara si Cid, yang dimana ya Cid kan nyembuhin si Alpha. Nah, 3 pahlawan itu nggak butuh gitu loh. Ya belum tahu sih mereka itu pakai sihir atau emang superior aja gitu ya dari awal, makanya kutukan Diabolos nggak mempan. Tapi kalau mereka pakai sihir, berarti ya saat itu ada sihir healing yang bisa nyembuhin kutukan Diabolos. Tapi sayangnya sihir itu telah dihapus dari sejarah biar sekte Diabolos itu bisa terus bereksperimen. Nah, di sini belum tahu gitu kan, apakah Aurora sendiri gitu kan yang melakukan eksperimen itu ke para pahlawan atau masyarakat yang menyembah Diabolos yang melakukan itu ke para pahlawan, maksudnya bereksperimen ke para pahlawan. Yang jelas setelah Aurora menghilang, kultus Diabolos itu masih memanfaatkan darah Diabolos untuk bereksperimen dan juga buat mencari katalisnya Aurora. Oke, sampai sini paham kan? Kalau belum, gua kasih singkatnya aja nih ya. Kutukan Diabolos sejak awal itu nggak ada. Semuanya berawal dari eksperimen make darahnya Aurora, termasuk 3 pahlawan yang dulunya adalah hasil eksperimen kutukan Diabolos. Dan eksperimen itu masih berlangsung sampai sekarang. Ya intinya gitu sih ya. Nah, setiap orang yang punya kutukan Diabolos itu kan pasti punya darahnya Diabolos dan punya kekuatannya Diabolos, termasuk mereka yang udah disembuhin sama Cid. Nah, di video kemarin kan banyak yang bilang gitu ya, Bang, Claire itu dapat kekuatan dari Aurora juga. Itu nggak salah cuk, tapi nggak benar juga. Kenapa? Karena sejak awal Claire itu udah punya kekuatannya Aurora, yang dimana kekuatannya Aurora itu berasal dari darahnya yang merupakan keturunan pahlawan. Nah, terus kenapa Claire itu bisa kerasukan Aurora atau kesurupan Aurora gitu kan? Dan ngajarin si Claire itu teknik vampir. Kenapa Alpha, Beta, atau yang lainnya itu enggak gitu? Kenapa cuma si Claire doang? Itu dikarenakan Claire dapat darah leluhur vampir atau darahnya si Mary. Dan vampir adalah keturunannya Aurora. Yang dimana kekuatan mengendalikan darah adalah kekuatan vampir yang mereka dapat dari Aurora. Jadi kekuatan vampir adalah kekuatan Aurora juga. Tapi kekuatan Aurora belum tentu kekuatannya vampir. Dan Claire itu bisa kerasukan Aurora pertama karena dia udah punya darahnya Aurora sejak awal. Terus itu dipicu sama darah keturunannya Aurora. Maksud gua darah si Mary. Dan ya konsepnya kurang lebih begitulah. Makanya ya gua nggak bisa bilang Claire itu dapat kekuatannya Aurora. Karena ya keturunan pahlawan sejak awal ya udah punya kekuatannya Aurora. Bahkan Alpha, Beta, Delta, Gamma semuanya itu udah punya kekuatan Aurora. Cuma bedanya mereka ya cuma sekedar kekuatan entah itu kayak si siapa Alpha kekuatan sihirnya atau kayak si Delta kekuatan fisiknya gitu kan. Jadi beda-beda konsep kekuatannya itu. Sedangkan mengendalikan darah itu Claire dapat dari si Milia atau dari si Mary. Dan itu memicu bangunnya Aurora di tubuhnya Claire. Nah dari panel ini lu harusnya udah paham dong kalau Aurora itu nggak ngasih kekuatannya ke Claire. Melainkan membantu Claire untuk mengendalikan kekuatan yang dipunya sama Claire, yaitu ada darah para pahlawan terus juga ada darah vampir. Karena ya lu bisa lihat lah di panelnya sendiri. Dan kalau lu masih ngeyel ya lu baca ulang aja lah manganya gitu kan biar lu paham, atau baca ulang novelnya gitu apakah si Claire dapat kekuatan Aurora atau Aurora membantu Claire untuk mengendalikan kekuatannya. Oke, sampai sini paham kan? Kalau nggak paham ya lu putar-putar ulang lagi lah cuk sampai paham gitu kan. Nah, di sini masih ada sih sebenarnya yang gue bingung gitu ya. Apakah vampir itu keturunan langsung dari Aurora? Maksud gue emang apa cicit-cicitnya Aurora gitu kan? Atau sama aja kayak 3 pahlawan yang jadi bahan eksperimen darahnya Aurora gitu? Atau malah Aurora sendiri yang menciptakan mereka? Karena dari apa yang gue ingat nih ya, harusnya Diabolos itu bisa menciptakan makhluk lain. Contohnya ya kayak iblis. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah cuk di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kok cuk. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.